Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikoma Mega Angelina, NIM 18089014036 dari Keperawatan 5B. Di sini saya dapat kelompok 5 dengan materi kanker payudara. Di sini saya berperan sebagai anak dari Ibu Vila. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Sri Utami, NIM 18089014052 dari Keperawatan 5B. Di sini saya berperan sebagai perawat yang akan memberikan edukasi kepada pasien mengenai kanker payudara. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Philadelphianti, NIM 1890140058. Saya dari Keperawatan 5B. Di sini saya mendapat kelompok 5, yaitu dengan materi kanker payudara. Di sini saya sebagai pasien yang menderita kanker payudara. Terima kasih. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Dokter Andinya ada? Kalau boleh saya tahu, ada keperluan apa ya dengan Dokter Andi? Begini, Sus, saya kesini menemani ibu saya untuk kontrol tentang penyakitnya dengan Dokter Andi. Apa benar dengan Ibu Vila? Iya, benar, Sus. Perkenalkan, saya perawat Sri. Saya sudah diberitahu oleh Dokter Andi bahwa dia sedang berhalangan hari ini, dan saya juga sudah diberitahu bahwa Ibu Vila akan datang. Jadi Dokter Andi menyuruh saya untuk Ibu menunggu. Apakah Ibu bisa menunggu hari ini? Iya, tidak apa, Sus. Saya bersedia untuk menunggu. Baik Bu, kalau boleh saya tahu Ibu kontrol masalah apa ya? Saya mau kontrol masalah penyakit saya, Sus. Kalau boleh saya tahu penyakit apa yang Ibu alami saat ini? Saya menderita kanker payudara, Sus. Sejak kapan Ibu tahu kalau Ibu sedang mengalami kanker payudara? Dari 2 minggu yang lalu. Dari mana Ibu mengetahuinya? Dari pemeriksaan Dokter Andi kemarin. Seperti itu. Apakah Ibu, kalau tidak keberatan, apakah Ibu bisa menceritakan dari awal bagaimana Ibu mengalami kanker payudara? Jadi begini, Sus, waktu saat saya mandi, saya merasakan aneh pada payudara saya, pada puting mengeluarkan cairan, padahal saya tidak sedang menstruasi. Lalu itu saya ceritakan kepada anak saya. Kata anak saya, itu merupakan gejala dari kanker payudara. Begitu. Kalau saya boleh tahu, adik, dari mana adik tahu kalau yang Ibu adik alami ini merupakan tanda dan gejala dari kanker payudara? Begini, Sus, waktu SMA saya pernah dapat penyuluhan tentang kanker payudara. Dan yang saya ingat, salah satu tandanya itu pada payudara, putingnya itu mengeluarkan cairan. Dan tanda itu terdapat pada gejala yang ibu saya alami sekarang. Makanya saya antar ibu saya ke dokter untuk konsultasi. Begitu ya. Berarti adik sudah tahu sedikit tentang kanker payudara. Kalau boleh saya tahu, apakah tidak ada tanda lain yang Ibu alami? Jadi begini, Sus, setelah saya membicarakannya dengan anak saya coba periksa kembali payudara saya, dan ternyata ada benjolan pada payudara saya, tapi masih kecil, Sus. Untuk itu saya diantar oleh anak saya ke sini, itu untuk memeriksakan dan memastikan kondisi saya. Dan Dokter Andi mengatakan kalau saya mengalami kanker payudara. Saya sangat khawatir, Sus, dengan kondisi saya. Saya mengerti ya, Bu. Jadi penyakit Ibu memang membuat penderitanya khawatir. Namun jangan sampai kekhawatiran yang Ibu alami itu memperparah penyakitnya. Ibu harus percaya diri juga kalau sembuh itu ada apabila Ibu semangat dan rutin berobat sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk adik sebagai anaknya, adik harus selalu memberi dukungan kepada ibu adik supaya penyakitnya cepat sembuh. Iya, Sus.
Kalau begitu, apa ada yang masih kalian tanyakan? Ada Sus, saya mau tanya apa sih penyebab terjadinya kanker payudara? Baik, di sini saya akan jelaskan tentang kanker payudara ya. Kanker payudara merupakan kanker yang tumbuh pada jaringan payudara. Jadi sel-sel kanker itu tumbuh tidak terkendali dan abnormal. Jadi tanda dan gejalanya seperti yang Ibu Vila alami, yaitu terdapat benjolan dan keluar cairan pada puting susu. Kemudian tanda lainnya adalah terjadi penebalan pada kulit payudara, terus nyeri, puting melesak ke dalam, dan kulit payudara menebal serta mengalami keriput. Seperti itu. Saya mau tanya Sus, apa seseorang yang baru mengalami pubertas dan melihat payudaranya besar sebelah, apa mengalami kanker payudara? Karena saya mengalaminya. Nah, ini pertanyaan yang membuat para wanita khawatir dan keliru. Jadi di sini saya akan jelaskan bahwa payudara wanita tidak memiliki bentuk dan ukuran yang persis antara kiri dan kanannya. Namun, apabila payudara lebih besar sebelah, patut Anda waspadai, dan itu bisa saja menjadi tanda dan gejala dari kanker payudara. Normalnya, payudara wanita memang besar sebelah, namun pada kanker itu terjadi pembengkakan sehingga sangat jelas sekali pembesaran payudaranya. Saya mau tanya, apa kanker payudara ini bisa diturunkan dari ibu ke anak? Karena saya takut nantinya anak saya akan mengalaminya juga. Di sini saya akan jelaskan, apabila ibu mengalami kanker payudara, tentu anak ibu memiliki resiko kanker payudara karena setiap wanita memiliki sel kanker. Tumbuh dan berkembangnya sel kanker itu bergantung pada pola hidup. Apabila kita menerapkan pola hidup sehat seperti rajin mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, tidak merokok, tidak minum alkohol, rutin berolahraga, serta menyusui sehabis melahirkan. Karena apa? Pada saat menyusui itu tidak hanya menguntungkan pada bayi, tetapi ibunya juga, karena pada saat menyusui itu terjadi perubahan hormon. Nah, perubahan hormon itu menunda periode menstruasi. Apabila hormon stabil, maka tidak akan terjadinya kanker payudara, karena hormon estrogen yang berlebihan itu dapat menyebabkan kanker payudara. Nah, untuk menghindari kanker payudara, kita bisa melakukan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Terus bagaimana caranya Sus? Sadari bisa dilakukan di depan cermin. Lihat perubahan dan bentuk dari payudara, kulit payudara, serta apakah keluar cairan puting susu dari payudara. Kemudian, raba dan tekan daerah payudara, apakah ada benjolan. Kemudian, sadari itu sangat efektif. Apabila saat melakukan sadari, terdapat gejala dan tanda yang sudah saya jelaskan tadi, bisa diperiksakan dan akan dilakukan penanganan sesuai dengan kondisi yang dialami. Maaf Ibu, jadi dilakukan dari dalam ya. Dilakukan 12 sampai 15 kali. Selanjutnya itu dari yang di bawah. Sama ya dilakukannya di atas itu.
Ini juga sama, dilakukan dari dalam. Dilakukan 12 sampai 15 kali. Dari bawah dan yang di atas. Selanjutnya puting. Dan yang berikutnya lakukan keduanya dari dalam keluar dan berbalik arah. Dilakukan juga selama 12 sampai 15 kali dari bawah dan dari atas. Dan dibersihkan ya Bu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai, Ibu bisa mengganti baju. Terima kasih. Lalu apa orang yang menderita kanker payudara seperti saya itu bisa sembuh ya, Sus? Sembuh itu pasti ada apabila ibu rutin kontrol dan rutin minum obat. Nah, ibu juga bisa memilih pengobatan apa yang ibu ingin jalani. Biasanya dokter menyarankan untuk operasi bedah atau kemoterapi. Obatannya bisa disesuaikan dengan kondisi pasien. Apakah bisa dipahami? Bisa Sus. Baik, Ibu dan Adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup Sus, makasih. Sekarang saya jadi lebih tahu apa itu kanker payudara dan cara pencegahannya. Iya Sus, makasih ya. Saya jadi semangat untuk menghadapi penyakit ini. Saya percaya kalau saya bisa sembuh. Dan saya juga tidak khawatir dengan anak saya karena anak saya juga sudah tahu bagaimana cara mencegah kanker payudara sesuai apa yang suster informasikan tadi. Iya, sama-sama. Saya juga senang berbincang dengan Ibu dan Adik. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan Adik bisa membagikan informasi yang saya berikan ke rekan-rekan Adik untuk mencegah kanker payudara sejak dini. Iya Sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, Ibu dan Adik bisa masuk ke ruangan Dokter Andi karena Dokter Andi sudah ada di ruangan. Terima kasih Sus. Iya.